Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di analisis volumetri smartphone. Nah, kalau minggu lalu kalian sudah belajar tentang metode kompleksometri, kali ini kita akan belajar bab yang merupakan sisipan atau bagian dari bab K3. Nah, kalau kalian dulu di kelas 10 belajar tentang K3, nanti mungkin bisa review kembali apa saja yang bisa kita bahas di bab ini. Nah, bab ini adalah mengulas tentang menyimpan dan membuang reaksi. Pasti kalian juga sudah tidak asing apa saja sih reaksi-reaksi yang ada di lab volumetri, begitu ya. Nah, jadi nanti kita akan bahas materi ini, tapi ini sebenarnya adalah materi bukan materi wajib, dan ini tidak akan keluar di ujian, begitu ya, karena kan sebenarnya ini materi sisipan yang dulu mungkin di kelas 10 kamu sudah pernah dapat, atau mungkin memang belum dapat, jadi kita sampaikan lagi di kelas 11, begitu ya. Nah, langsung saja, sebelum kita bahas tentang menyimpan dan membuang reaksi, yuk kita bahas dulu apa itu sih reaksi. Nah, reaksi itu kan identik dengan yang namanya larutan. Kalian pasti ketika di kelas 10 pernah belajar tentang larutan. Apa sih pengertian larutan? Ayo, kalau yang sudah tahu jawabannya boleh ditulis di handout masing-masing ya. Sudah saya sediakan space-nya di situ. Apa sih yang disebut dengan larutan, atau definisi larutan itu seperti apa? Yang jelas, kalau kalian masih ingat, larutan itu identik adanya pelarut dan zat terlarut, atau solute and solvent yang bergabung menjadi solution, gitu ya. Nah, jadi nanti silahkan dibuat atau dirangkai sendiri kalimatnya seperti apa yang disebut sebagai larutan. Nah, di sini larutan itu dapat kita klasifikasikan menjadi 3 golongan, tentunya berdasarkan ciri-ciri yang sudah kita amati. Nah, ciri-ciri apa dulu yang perlu kita amati? Di sini yang wajib kita amati adalah ciri-ciri secara fisika dulu, atau yang bisa kita amati dengan mata telanjang, gitu ya. Nah, jadi kita amati dulu dari mulai perubahan warnanya. Jadi pada saat nanti kalian mungkin jalan-jalan di laboratorium, gitu ya, melihat ada banyak reaksi, kita identifikasi dulu berdasarkan perubahan warnanya. Apakah warnanya masih normal atau masih sesuai dengan yang biasanya, ataukah sudah berubah, gitu ya. Nah, setelah diamati warnanya, kita amati lagi kekeruhannya, atau ada tidaknya endapan. Jadi warnanya oke, ada endapan atau tidak, gitu ya. Nah, kemudian kalau kalian ada pH indikator universal, atau mungkin ada pH meter yang tinggal celup aja, gitu ya. Nah, mungkin bisa dicek, atau mungkin yang paling gampang bisa pakai kertas lakmus untuk menentukan asam dan basanya, begitu ya. Nah, jadi apakah ada perubahan pH yang signifikan? Nah, berikutnya ada baunya. Jadi beberapa larutan dia memiliki bau yang khas, jadi kalian bisa amati juga dari baunya. Kalau baunya sudah berubah atau sudah tidak normal, nah itu kalian mesti curiga. Jadi apa sih klasifikasi larutan itu, gitu ya. Jadi kita akan golongkan menjadi 3 bagian. Ada larutan yang kita sebut sebagai larutan dalam kondisi baik. Nah, kalau ada larutan dalam kondisi baik, tentunya kita juga pasti nanti akan mengenal larutan dalam kondisi sedang. Nah, kemudian yang terakhir, kalau ada baik, sedang, kira-kira yang terakhir apa? Ya, betul, rusak, gitu ya. Nah, jadi sebelum kita klasifikasikan ke dalam 3 golongan tadi, kita amati dulu kondisi fisikanya seperti apa. Nah, kalau sudah bisa mengklasifikasikan berdasarkan ciri-ciri fisiknya, yuk kita bahas satu-satu. Larutan dalam kondisi baik itu yang seperti apa? Nah, kalau tadi kita baru mengamati secara fisikanya, tentunya kita harus cek juga kondisi secara kimianya.
Nah, caranya gimana? Dengan cara menstandarisasi. Kira-kira untuk mencari apa? Nah, ya jadi kalau di volumetri biasanya kita standarisasi digunakan untuk mencari konsentrasi yang pasti. Betul. Jadi kalau kalian sudah tahu cara fisikanya bagus, apakah yakin pasti kondisi secara kimianya juga akan bagus? Belum tentu gitu ya. Nah, jadi kalian wajib mencari tahu juga kondisi kimianya seperti apa dengan jalan distandarisasi atau menentukan konsentrasinya gitu ya. Nah, kalau konsentrasinya sudah diketahui dan ternyata dia memang masih layak sesuai dengan label yang tertulis di dalam botol preaksinya, nah berarti kita sesuaikan lagi labelnya gitu ya. Kalau mungkin tadi terakhir kali distandarisasi 2 bulan yang lalu, ternyata sekarang distandarisasi ulang, hasil konsentrasinya masih sama, silahkan boleh dilabelin kembali begitu ya. Nah, setelah diberi label diapakan lagi? Ya tentu saja kita simpan kembali gitu ya. Dan tentunya penyimpanannya juga tidak boleh sembarangan gitu, harus sesuai dengan sifat dan konsentrasi larutannya. Contoh klasifikasi penyimpanannya, kalian mungkin juga sudah belajar dulu di kelas 10, ada asam, basa, ada oksidator, tidak boleh berdekatan dengan reduktor, ada yang pekat dan juga encer, kadang juga berbeda penempatannya, begitu ya. Nah, jadi nanti kalian cek lagi bagaimana penyimpanan reaksi yang bagus atau yang benar. Nah, contohnya di sini kalau saya punya larutan yang pekat dan juga dia volatil. Volatil itu apa sih? Volatil itu mudah menguap gitu ya. Nah, biasanya kita simpannya di lemari asam. Nah, kenapa harus di lemari asam? Karena lemari asam itu biasanya dia punya cerobong asap gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan dia nanti direaksikan di situ, dia akan langsung menguap ke cerobong asapnya atau diserap oleh cerobong asap gitu ya. Nah, contoh lagi kalau kalian punya senyawa yang redoks, dia mudah terurai oleh cahaya. Nah, berarti penyimpanannya juga harus sesuai. Botolnya dipilih yang berwarna coklat atau gelap gitu ya. Ini adalah contoh-contoh larutan atau perlakuan atau treatment ketika menemukan reaksi dalam kondisi baik. Nah, berikutnya bagaimana treatment atau perlakuan untuk larutan atau reaksi dalam kondisi sedang? Nah, yang pertama, kita harus lihat dulu kondisi sedangnya itu seperti apa. Nah, kita harus perlakukan dia sesuai dengan kondisinya. Contohnya, kalau kalian tadi sudah mengamati secara fisika, ternyata warnanya masih bagus. Kok ada endapannya ya? Nah, kira-kira ini masih bisa digunakan atau tidak? Kalau saya berikan yang paling mudah, ketika kalian punya NaOH. NaOH, kalau dia dalam kondisi bagus, pasti tidak akan ada endapannya. Tapi kalau dia dalam kondisi sedang, biasanya dia muncul endapan. Nah, endapan apa itu? Kalian harus tahu. Nah, coba nanti dituliskan di kolom komentar ya. Endapan apa sih yang terbentuk ketika kalian punya larutan NaOH dalam kondisi sedang? Nah, ketika NaOH tadi dalam kondisi sedang, apakah masih bisa digunakan? Masih. Kalau mau dibuang, sayang. Nah, jadi kita harus lakukan treatment terlebih dahulu agar si NaOH-nya dapat digunakan kembali. Contohnya dengan jalan disaring. Tadi dibuang endapannya, diambil filtratnya. Nah, contoh lagi. Kalau kalian punya buffer, nah mungkin nanti di kompleksometri akan banyak ketemu larutan buffer, gitu ya. Buffer pH 10, pH 5, 12,5. Nah, kalau larutan buffer dalam kondisi sedang, artinya bagaimana? Dia pasti tidak menunjukkan pH yang sesuai dengan labelnya. Contohnya kalau di labelnya pH 10, ternyata pada saat diukur, dicek pH-nya kurang dari 10 atau sudah sedikit bergeser. Nah, bagaimana cara memperbaiki larutan tadi? Ya, kita harus tambahkan preaksi
yang tepat agar pH-nya kembali seperti semula. Nah, mungkin nanti kalian juga banyak temukan larutan buffer di lab AI1 ya. Ada buffer pH 7, pH 4 gitu ya. Nah, jadi kalian harus tahu kira-kira reaksi apa sih yang wajib kita tambahkan agar si buffer tadi menunjukkan pH yang tepat. Gitu ya. Nah, ini contoh-contoh perlakuan ketika menemukan reaksi dalam kondisi sedang. Nah, kalau sudah diperlakukan sesuai dengan kondisinya, apalagi yang harus kita lakukan? Nah, perlakukan kembali larutan tadi sama dengan larutan dalam kondisi baik. Nah, berarti kalian tadi buka lagi, cek lagi. Kalau sudah tahu larutannya dalam kondisi baik, ya berarti kita lakukan lagi pengecekan secara kimia, kemudian diberi label kembali, kemudian disimpan dalam tempat yang sesuai, begitu ya. Nah, jadi kalau sudah kita perlakukan seperti itu, maka larutan dalam kondisi sedang tadi bisa kembali atau bisa kita nyatakan sebagai larutan dalam kondisi baik. Gitu ya. Nah, yang terakhir, kondisi rusak. Nah, kondisi rusak itu yang seperti apa sih? Gitu ya. Nah, jadi kita patokannya ini ada di peraturan ya. Jadi yang namanya reaksi itu sebenarnya tidak bisa kita yang asal main buang-buang aja. Wah, ini kayaknya udah lama buang aja ke wastafel begitu ya. Nah, ternyata ada peraturannya. Kalian nanti bisa lihat di modul K3 atau bisa juga dibuka di PP nomor 18 dan 85 tahun 99. Nah, yang terbaru peraturan pemerintahnya nomor 101 tahun 2014. Nah, ini tentang bagaimana sih memperlakukan larutan atau reaksi yang dalam kondisi rusak. Apakah boleh kita buang sembarangan begitu saja? Nah, nih salah satu cuplikannya gitu ya. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib mengolah limbah B3 yang dihasilkan sesuai dengan teknologi yang ada. Nah, apabila tidak mampu diolah dalam negeri, itu harus diekspor ke negara lain, gitu ya. Nah, biar ditangani dengan tepat pengolahan limbah B3-nya tadi. Nah, pertanyaan saya, apa itu B3? Pasti kalian juga sudah tidak asing ya. Bahan beracun dan berbahaya. Nah, jadi kalau misalkan kita atau sebagai sebuah industri atau mungkin sebuah institusi menghasilkan limbah B3 dan kita tidak memiliki teknologi yang tepat, itu kita wajib mengirim limbah tadi ke tempat yang sesuai. Nah, kalau di Semakbo sendiri bagaimana gitu ya? Nah, di Semakbo sendiri untuk pengolahan limbahnya kita serahkan kepada pihak ketiga, bukan orang ketiga ya. Nah, jadi kita serahkan kepada pihak ketiga. Itu kalian nanti bisa cari tahu siapa sih pihak ketiga yang diberikan mandat oleh Semakbo untuk mengolah limbah gitu ya. Nah, nanti kalian bisa cek lagi apa sih industri pengolahan limbah di Bogor, ada atau tidak sih gitu ya. Nah, bisa kalian tulis di kolom komentar juga ya. Nah, kemudian treatmentnya seperti apa sih kalau misalkan kita nanti punya limbah B3? Proses menghilangkan sifat B3 dari limbah tadi, contohnya nih, kalau dia ada bahan kimia yang beracun dan berbahaya, contohnya eksplosif, flammable, korosif, oxidizer, infection, toxic. Nah, ada nggak sih selama kalian praktek di semester gasak atau semester genap menggunakan bahan-bahan B3 tadi? Menurut kalian ada nggak? Nah, saya kasih contoh satu ya. Ada satu bahan yang kita tidak boleh langsung buang ke wastafel. Nah, ini perlu diperhatikan. Ketika kalian nanti sudah bertemu offline atau sudah masuk ke lab volumetri, ketika menghasilkan limbah ini wajib ditampung. Tidak boleh dibuang langsung ke wastafel. Contohnya adalah warangan. Nah, memangnya warangan ini mengandung apa sih? Kenapa kita tidak boleh langsung buang ke wastafel? Kenapa harus ditampung? Nah, tulis di kolom komentar ya. Dan berikan contoh bahan kimia yang lainnya
yang wajib kita tampung dan tidak boleh langsung dibuang ke wastafel. Ini menjadi catatan penting karena kalian sebagai calon analis ya. Jadi selain kita bijak dalam menggunakan preaksi, kita juga harus ikut menjaga lingkungan gitu ya. Jadi kan salah satu sifat analis gitu ya, kita harus juga ikut melestarikan lingkungan sekitar kita. Apalagi kita sudah tahu kita menggunakan preaksi-preaksi yang berbahaya. Jadi jangan sampai lingkungan yang menjadi dampaknya atau terkena dampak karena perbuatan kita, begitu ya. Nah, kemudian contohnya nih, kalau nanti kalian sudah masuk ke lab volumetri, ketika nanti punya limbah yang bersifat asam, apa sih yang harus kita lakukan gitu ya? Nah, bisa saja kita netralkan. Kalau punya limbah bersifat asam, kita netralin dulu, baru kita boleh buang langsung ke wastafel. Atau ketika dia kondisinya pekat, kita encerkan terlebih dahulu, begitu ya, baru kita boleh buang langsung ke wastafel. Ini perlu jadi catatan kalian ketika nanti sudah masuk di lab volumetri. Lanjut yang berikutnya, nah ini ada sedikit diagram alir untuk pengolahan limbah di laboratorium. Nah, contohnya ketika nanti kalian menghasilkan limbah, bagaimana sih? Ya kita treatment dulu seperti tadi. Kalau yang bisa dibuang langsung ke lingkungan, gitu ya, atau di wastafel ya berarti harus dinetralkan dulu, diencerkan dulu. Kalau yang tidak bisa, berarti nanti kita harus uji dulu. Kenapa ini tidak bisa langsung dibuang ke lingkungan? Nah, kalau misalkan sudah diuji, sudah diberikan treatment, nah bisa kita buang, atau bisa juga kita recovery. Kalau yang tidak bisa, berarti tadi harus dikirim ke pihak ketiga. Nah, kemudian ini contoh treatment apa saja yang bisa kita lakukan. Nah, treatment-treatment ini sebenarnya nanti kalian mungkin akan dapatkan lagi ketika kalian nanti ada di lab APL ya, analisis parameter lingkungan di kelas 4, gitu ya. Nah, ini treatment-treatment bagaimana sih cara pengolahan limbah dari mulai preliminary treatment, primary treatment, secondary treatment, final treatment, dan advanced treatment gitu ya. Nah, sebenarnya SMAKBO sendiri punya alat loh yang namanya IPAL. Kalau yang kalian pernah jalan-jalan ke samping masjid, nah di sana ada suatu ruangan yang kita sebut sebagai IPAL. Apa sih kepanjangan IPAL? Boleh langsung tulis di kolom komentar ya. Nah, jadi alat tadi kita pakai untuk mengolah limbah. Jadi salah satunya adalah limbah-limbah yang ada di lab volumetri dan juga lab-lab lain kita satukan, kemudian kita treatment dan kita olah menjadi air yang konduktivitinya rendah. Nah, itu nanti bisa digunakan lagi atau bisa di-recovery. Nah, kemudian sebelum kita mengakhiri gitu ya. Nah, di sini ada simbol bahan kimia. Pokoknya kalian kalau udah jadi anak kimia harus dan wajib tahu simbol-simbol bahan kimia ini. Mungkin dulu di kelas 10 juga sudah tahu ya, apa saja sih simbol-simbol ini. Nah, silahkan nanti simbol-simbol ini dijawab ya di kolom komentar. Simbol pertama nih, ada tulisannya toksik nih artinya apa. Kemudian yang kedua, ada api, ada lingkarannya nih artinya apa. Kemudian yang ketiga ada iritan, ada tanda silangnya, maksudnya apa sih gitu ya. Nah, kemudian ada sama-sama tanda silang, tapi di sini ada simbol XN-nya. Kemudian di sini ada seperti sesuatu yang meledak, artinya apa? Kemudian ada api juga, artinya apa? Kemudian ada tangan, ini maksudnya apa? Dan yang terakhir, ada gambar ikan dan pohon yang tinggal rantingnya aja. Nah, silakan 8 gambar ini dijawab di kolom komentar apa maksud dari masing-masing simbol ini, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, nah karena materi ini sebenarnya singkat gitu ya, jadi kita nanti akan nyambung dengan materi kompleksometri minggu lalu. Silahkan dibuka lagi handout halaman 18. Kalau minggu lalu sudah pernah melihat materi ini, wah ini PR minggu lalu sebenarnya gitu ya. Nah, kalau yang sudah mengerjakan, boleh langsung disalin saja di
halaman 18 tadi, kalau misalkan nggak cukup ya boleh disalin di buku, boleh silahkan, atau disalin di handout-nya di halaman yang kosong. Nah, tugasnya adalah kerjakan dan silahkan di-upload di Google Classroom ya. Nah, karena kan materi ini hanya singkat saja, jadi untuk melengkapi materi minggu lalu, jadi kalian wajib dan harus tahu bagaimana cara membuat larutan buffer. Nah, sedikit informasi saja, mungkin mereview juga pengetahuan kalian di kelas 10, cara membuat buffer. Kan buffer itu sebenarnya digolongkan menjadi dua ya, buffer asam dan basa. Nah, buffer asam ini dapat dibuat dengan dua cara juga. Nah, cara yang pertama kira-kira apa? Cara yang pertama dengan mereaksikan antara, tadi kan buffer asam ya, berarti asam lemah dengan basa kuat. Nah, kalau ada kata-kata mereaksikan, artinya nanti kalian harus bikin reaksi pembatasnya sampai didapatkan ada yang bersisa. Jadi syarat yang pertama, kalau mereaksikan asam lemah dengan basa kuat, harus yang bersisa siapa? Asam lemahnya. Sehingga nanti kalian balik lagi ke rumus buffer di semester Gasal, buka lagi, apa sih rumus membuat buffer asam? Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah mencampurkan antara asam lemah dan garamnya. Nah, ini cara yang kita pakai di laboratorium untuk membuat larutan buffernya. Jadi kita campurkan sesuatu yang lemah dengan garamnya. Kalau misalkan mau bikin buffer asam ya berarti asam, lemah, dan garamnya. Kalau misalkan buffer basa, berarti ya basa, lemah, dan garamnya. Jadi perlu diingat, masing-masing pembuatan buffer ada dua cara. Baik buffer asam maupun buffer basa. Contoh, sekarang kita mau membuat buffer pH 10. Nah, di sini berarti kita mencampurkan antara basa, lemah, dan garamnya. Basa lemahnya siapa? NH4OH. Garam basanya siapa? Nah, berarti di sini kita pakai garam basanya adalah NH4Cl. Nah, gitu ya. Nah, ini keterangan-keterangannya silakan nanti dicari. Kemudian kalau buffer asam pH 5, ketika kita punya asam lemahnya asam asetat, biasanya kita pakai garamnya siapa? Nah, kita pakai garamnya adalah NH, Na, CH3COO atau CH3COO Na atau natrium asetat. Begitu ya. Nah, ini cara pembuatan buffer. Nanti kalian boleh buka lagi di buku kimia dasarnya, karena sepertinya dulu juga sudah pernah ya di kelas 10 bagaimana cara membuatnya, nanti tinggal di review kembali. Dan silahkan dikerjakan yang halaman 18. Saya tunggu untuk dikumpulkan di Google Classroom di pertemuan hari ini. Begitu ya. Nah, kalau sudah, sekian untuk materi pada minggu ini, gitu ya. Nah, nanti kita akan bertemu lagi di materi-materi selanjutnya. Sampai jumpa lagi dan salam sehat dan juga tetap semangat untuk belajar. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.